Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Sudah kita ketahui bersama bahwa hasil tes DNA para habaib ini adalah haplogrupnya adalah G. Artinya bahwa mereka memang bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu haplogrupnya adalah J1. Dan ahli pakar tes DNA mengatakan bahwa kalau haplogrupnya itu G, berarti itu keturunan Yahudi, tepatnya Yahudi Askenazi. Oleh karenanya saya banyak ditanya tentang apa saja karakter dari orang Yahudi. Oleh karenanya akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya menulisnya ada 10 karakter dari orang Yahudi. Kalau para sahabat nanti sudah menyimak kemudian mau menambahkan, silakan ditambahkan di kolom komentar biar semuanya tahu. Dan 10 karakter yang saya tulis yang terdapat di orang Yahudi ini saya tendensi dengan Al-Quran. Ya. Yang pertama, sifat dan karakter orang Yahudi adalah menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu. Lah, orang Yahudi, karakter orang Yahudi ini menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu. Ini tujuannya adalah duniawi, jelas duniawi, sehingga dia rela mengorbankan kebenaran, dia rela mengorbankan keilmuan demi mendapatkan dunia. Ya, makanya di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 71, karakter yang pertama dari orang Yahudi yakni menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu, ini disinggung ayat tersebut. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kamu menyampur adukkan antara yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Kan begitu. Kalau masalah nasab, misalkan dirinya tahu dia bukan keturunan Nabi, tapi dia berkuar-kuar bahwasanya dia keturunan Nabi, ini juga termasuk karakter orang Yahudi yang pertama ini. Ya. Hasil tes DNA-nya sudah diketahui G, tapi dia berkuar-kuar bahwa dia tidak berhaplogrup G, padahal G. Ini menyembunyikan ilmu menurut saya. Dan ini adalah karakter orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter dan sifat orang Yahudi adalah khianat, ingkar janji, dan membuat tipu muslihat. Ya, ini berkaitan dengan untuk pencapaian tujuan mereka. Khianat, ingkar janji, membuat tipu muslihat. Ya. Tujuannya adalah duniawi. Bukan darahnya Rasulullah, tapi darahnya hewan, ya, ditaruh di botol kecil, kemudian dipublikasikan bahwa darah yang ada di botol kecil ini adalah darah Rasulullah, maka siapapun boleh bertabarruk dengan darah ini. Padahal itu bukan darah Rasulullah.
Dan bahkan paling mirisnya, orang yang bisa mencium darah itu harus bayar sekian ribu, sekian juta. Ini khianat ingkar janji nih, membuat tipu muslihat terhadap masyarakat. Ya, gitu. Bukan keturunan Nabi, tapi dia pandai untuk menipu umat. Bagaimana dikatakan keturunan Nabi, bahasa Arab, inti, aneh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sifat dan karakter orang Yahudi adalah dengki. Ya, dengki, iri dan dengki ini pasangannya. Sebagaimana karakter yang ketiga, dengki orang Yahudi, sudah disinggung dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron hasadan min indi anfusikum min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Jadi karakter orang Yahudi itu adalah dengki. Yang menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah Wali Songo. Dan itu diakui oleh Nusantara dan bahkan diakui oleh dunia bahwa penyebar agama Islam di bumi Nusantara adalah Wali Songo. Karena iri, karena dengki, akhirnya pendatang Habib ini mengaburkan sejarah Wali Songo, memendam nisannya asli Sunan Ampel, membuat makam-makam palsu di sekitar makam Sunan Wali Songo. Nah, ini termasuk dengki, ya. Dan merubah silsilah nasabnya Wali Songo ini juga ada unsur dengki, gitu loh. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah sifat dan karakter orang Yahudi itu adalah merusak, mengorbankan, mengobarkan fitnah dan peperangan. Jadi orang Yahudi itu karakternya, sifatnya adalah merusak. Bisa merusak kedamaian, merusak kerukunan, merusak persatuan. Itu ya, selalu dakwanya atau omongannya di panggung ini selalu memprovokasi umat. Ini juga termasuk merusak, membenci pemerintah, melaknat pemerintah, menghina pemerintah. Ini juga merusak, mengobarkan fitnah. Ini salah satu ciri khas karakter orang Yahudi. Itu yang teriak-teriak itu, ya. Ya, yang teriak-teriak takbir itu kan begitu. Padahal jelas di dalam surat Al-Maidah ayat 64 disinggung, kullama awqadu naral lil harbi adfa'ahallahu wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Setiap mereka orang Yahudi menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Itu ya, jelas. Yang teriak-teriak dalam diri aneh, masih ada darah Rasulullah, tapi memprovokasi umat, menghina pemerintah, mencaci pemerintah,
Itu bukan keturunan Rasulullah jelas, tapi itu adalah karakter sifat orang Yahudi. Yang kelima, sifat dan karakter orang Yahudi adalah merubah kalamullah dan syariatnya, serta berdusta atas nama Allah dengan apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Suka merubah kalam Allah gitu loh, suka merubah syariat Allah. Rukun iman itu jelas ada 6, dirubah menjadi 7. Yang ke-7 harus cinta kepada habaib. Nah, ini karakter orang Yahudi. Ya. Yang enggak cinta terhadap habaib ini akan mati su'ul khotimah. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu. Nabi itu sayang terhadap umatnya. Lawang yang berbuat jahat kepada Nabi itu malah didoakan baik. Kok yang ngaku-ngaku cucunya seperti itu? Jelas bukan cucunya itu. Padahal karakter dan sifat orang Yahudi yang nomor 5 ini, yang suka merubah kalamullah dan syariatnya, ini sudah disinggung di dalam ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 13. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi wa nasu haddam mimma dzukiru bih. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Jelas, ya, jelas. Ayat Al-Quran dipelintir demi memuliakan mereka, kan begitu. Itu. Kemudian karakter dan sifat orang Yahudi yang nomor 6 adalah berkata jorok atau tidak sopan dan kurang adab. Ya. Ini karakter orang Yahudi, di mana di dalam hadis Bukhari pernah dikatakan bahwa ada sekelompok orang Yahudi ini lewat jalan di depan Nabi. Kemudian mereka kompak mengatakan kepada Nabi, "Assalamu alayka ya Abul Qasim wa alaikum." Kebinasaan atas kamu wahai bapaknya Qasim, dan kebinasaan atas kalian para sahabat. Ini jelas karakternya orang Yahudi. Mengatakan, "Woi anjing, hei babi." Loh, ini jelas karakternya orang Yahudi, suka ngomong kotor gitu. Suka ngomong kotor. Padahal di depan publik, di depan masyarakat, menghina pemerintah, mencaci pemerintah, jokodok, ini perkataan jorok kotor terhadap pemerintah. Ini jelas karakter orang Yahudi gitu loh. Jelas itu. Makanya ketika mereka mengaku cucu Nabi, jelas itu bohong. Jelas itu bohong. Yang ke-7, karakternya orang Yahudi adalah merendahkan orang lain. Jadi orang Yahudi itu suka merendahkan orang lain yang bukan golongannya. Kamu lebih rendah, saya lebih mulia daripada kamu. Ini adalah perkataan orang Yahudi. Satu habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ini adalah doktrin Yahudi. Jelas. Jelas itu. Ya. Jelas merendahkan orang lain yang bukan kelompoknya. Haram untuk menikahi perempuan-perempuan mereka. Ini juga merendahkan orang lain. Ini bukan ajaran Nabi, tapi ajaran Yahudi. Laisa alina fil ummiyina sabil.
Surat Al-Imran 75. Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Jadi orang Yahudi ini menyebut orang-orang yang beriman dengan ummi. Karena apa? Karena mereka merasa sombong gitu loh. Merasa sok paling suci. Yang kedelapan, sifat dan karakter orang Yahudi adalah keras hati. Jadi mereka tuh keras. Diingatkan tidak mau menerima peringatan. Bahkan sekalipun Allah yang memperingatkan, dia tidak mau. Mereka tidak mau. Jelas mereka tidak mau. Ya. Jelas tidak mau. Ya. Jelas tidak mau. Kemudian yang kesembilan, sifat dan karakter orang Yahudi adalah serakah, tomak, dan ambisius terhadap kehidupan dunia. Demi mendapatkan harta benda, demi mendapatkan kemuliaan, kehormatan, uang yang banyak, rela memalsukan makamnya leluhur orang lain, rela merubah silsilah nasabnya orang lain, rela memperjualbelikan agama, ayat-ayat Allah demi mendapatkan uang, jabatan, harta, dan sebagainya. Dan sifat dan karakter orang Yahudi yang nomor 9 ini, serakah, tamak, dan ambisius terhadap kehidupan dunia, sudah disinggung di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 96. Dan sesungguhnya kamu akan mendapati mereka Yahudi manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia. Serakah, ya. Terhadap wanita-wanita juga serakah. Tidak pandang bulu itu istrinya orang apa tidak. Yang penting saya ingin itu dimakan juga. Ini karakternya orang Yahudi. Itu loh. Bahkan sudah dikasih tempat tinggal, istrinya malah dizinai. Istri yang ngasih tempat tinggal ini loh dizinai. Loh, ini kan termasuk karakter dan sifat orang Yahudi. Yang ke-10 sifat dan karakter orang Yahudi adalah membenci kaum muslimin dan selalu membuat makar terhadap mereka. Ya. Jadi mengobarkan kebencian terhadap kaum muslimin. Ini jelas karakter orang Yahudi. Dan karakter serta sifat orang Yahudi yang ke-10 ini sudah disinggung dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanul yahuda walladina asyuraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Itu saja. Ya, sebenarnya masih ada, tapi cukup 10 saja yang saya sampaikan sifat dan karakternya orang Yahudi, dan dan siapa saja boleh menambahkan di kolom komentar, dan lebih baik kasih dalilnya dari ayat Al-Quran maupun hadis. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.